Hai teman-teman semuanya, beberapa hari ini ada yang tanya, gimana sih cara entry yang benar? Nah, kita harus samakan dulu nih bahasa kita. Benar tuh maksudnya gimana? Kalau pengertian saya, entry yang benar adalah entry yang proper. Proper maksudnya gimana? Kita memasang order dengan money management dan risk reward yang terukur. Terukur tuh maksudnya gimana? Terukur tuh maksudnya adalah kita wajib tahu berapa biaya yang kita keluarkan saat kita loss dan reward yang kita terima saat kita profit. Kata kuncinya di awal. Sekali lagi, kita harus tahu tuh saat kita loss, lossnya berapa di awal. Saat kita win, winnya berapa? Profitnya berapa? Di awal. Ingat kata kuncinya di awal. Bahkan sebelum kita masuk, kita tahu berapa nominalnya. Baik posisi loss maupun posisi profit. Oke, clear ya? Nah, emang bisa ya mengukur risk dan reward di awal? Jawabannya bisa banget. Gimana caranya? Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, let's say kita punya drop di sini. Ini adalah sell area kita. Ini saya combine sampai pivot ya. Saya perlu sampaikan ini bukan sinyal, tetapi kita mau latihan bareng-bareng gimana cara pasang order kita dengan proper. Nah, teman-teman, kita lihat di sana langkah pertama yang perlu kita lakukan seperti biasa, kita sebagai supply and demand trader, kita menentukan dulu nih proksimal dan garis distalnya. Selesai, kita pasang pakai garis horizontal line seperti yang barusan aja kita lakukan. Langkah kedua adalah kita akan menentukan titik entry dan SL dan TP-nya sekalian di awal. Saya akan share cara yang paling sederhana, yaitu kita bisa pakai tool yang namanya Fibonacci. Saya akan aktifkan di sana. Kemudian saya klik dari proximal, kemudian ke distal. Dengan pengaturan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat. Ada 0, 0 ini untuk titik distal, 1 di sini untuk titik proximal, minus 0,2 untuk titik SL. Nah, di sini kita menggunakan rule, yaitu menentukan SL menggunakan buffer 20% lebar area. Nah, ini adalah angkanya. Minus 0,2. Kemudian di sini plus 2,2 atau 2,2 untuk TP1 kita, 3,4 untuk TP2, 4,6 untuk TP3, 5,8 untuk TP4, dan 7 untuk TP5. TP1, 2, 3, 4, 5 itu perbandingan ya. TP1 artinya TP1 banding 1. Di sini saya pakai istilah itu. Nah, ini adalah tampilannya. Coba lebih enak koordinatnya. Saya akan geser. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dengan lebih jelas ya. Oke. Nah, kalau nanti harga naik ke atas, mengenai titik entry kita yang ada di sini, artinya setup kita terpanggil. Kalau nanti harga terus naik ke atas, mengenai titik SL kita, artinya kita exit dengan posisi loss. Kalau nanti harga masuk ke titik entry, kemudian berbalik arah ke 1:1 kita, artinya kita exit dengan profit 1:1 di sini. Kalau nanti kita pakai skenario entry 2 posisi, entry berikutnya dengan TP 1:3, artinya kita akan exit dengan profit di harga ini. Nah, contoh ya, biar lebih gampang, hari ini kita akan pakai RIX, misalkan RIX-nya adalah $100 trade-nya, tapi kita mau pecah menjadi dua posisi, oke, dua posisi saya catat di sana, artinya $50 di transaksi pertama dan $50 berikutnya di transaksi kedua. Oke. Nah, gimana caranya mecah rig seperti ini? Caranya teman-teman bisa pakai tools. Toolsnya yang saya pakai untuk mendemonstrasikan hari ini adalah J Assistant. Teman-teman bisa pakai tools yang lain yang teman-teman suka. PSC Trader misalkan. Udah ada beberapa video yang membahas tentang PSC Trader di channel Jaripedia ini. Nah, langkah pertama seperti biasa kita samakan dulu pairnya NZD/CHF ya. Kita udah sama NZD/CHF. Nah, ingat angka-angka yang perlu kita simpan, yaitu angka-angka yang akan kita gunakan di sini adalah entry dan SL-nya dulu.
Entry-nya di 058298 atau simpelnya bisa kita copy aja proximalnya di sini. Oke, saya akan copy. Kemudian saya kembali ke MT4-nya. Kemudian saya masuk ke NCDCHF, saya ubah modenya, J asistennya menjadi pending, kemudian cell, dan saya akan paste angka saya di sana. Oke, selesai. Saya akan ubah sekali lagi, pending cell, angkanya di sini. Kemudian untuk titik, SL-nya ada di 058483. Saya akan kembali 058483. Saya ubah angkanya di sini. Saya klik enter. Selesai. Apa langkah berikutnya? Seperti yang udah kita rencanakan tadi di awal, risk-nya kita pecah menjadi 2. Di kasus ini kita pakai dolar ya tadi ya. Misalkan $50 kita masukkan angkanya di sana. Kita settingannya ubah menjadi dolar. Selesai. Nah, teman-teman bisa lihat estimasinya di sini. Nah, tentu aja nggak bisa bulat $50 ya, karena ini semua terkait dengan lebar area, komisi, dan kawan-kawan. Nah, teman-teman bisa lihat, intinya kita punya risk yang mepet atau memper dengan rencana kita di awal. Nah, oke. Sekali lagi, kita juga perlu mengadjust TP-nya. Tadi rencana kita kan TP1 sebanding 1, jadi kita masukkan angkanya di sini, angka 1. Nah, J Assistant Pro gampang banget ya untuk mengubah menjadi 1:1, 1:3, tinggal kita ubah angkanya di sini. 1 di sini artinya 1:1. Kita perlu make sure nih, apakah sudah betul 0,58113. Kita kembali ke sini, kita akan lihat 0,58113. Udah dihitungin cepet banget oleh J Assistant Pro. Langkah berikutnya apa? Ya, pasang ordernya sekarang ya. Ordernya kita tinggal klik open. Teman-teman juga bisa masukkan komentar ya di sini. Misalkan nih strateginya adalah SND, saya catat di sana. Open, saya klik open dan kemudian ordernya terbuka. Nih teman-teman bisa lihat ordernya terbuka. Oke. Nah, setelah itu biasanya saya perlu make sure ya teman-teman. Risk-nya berapa, saya geser gerakan kursor saya ke titik SL-nya. Oke, kalau saya loss di sini minus 49,77, oke. Kemudian ya, kalau saya TP 49,76, sekitaran itu, sekali lagi sekitaran itu ya. Tidak mungkin melenceng jauh, oke. Nah, teman-teman, tadi order kita yang pertama udah terpasang. Saatnya kita memasang order yang nomor 2, yaitu untuk TP 1:3 di sini. Ingat, ini adalah angka-angka yang perlu kita simpan. 0,5827298, saya copy aja kalau proximalnya gampang. Saya kembali ke sini. Saya akan aktifkan kembali J Assistant Pro-nya. Oh, ternyata masih tersimpan ya di sini ya. Nggak perlu kita masukkan ulang sebenarnya. Tinggal kita ubah ya risk reward rasionya menjadi 1:3, kemudian saya klik enter. Setelah itu, apa yang perlu kita cek? Ya, risk-nya seperti biasa, apakah make sure sudah betul, kalau profitnya estimasinya sekitar 149 dan seterusnya, semuanya sudah in place. Setelah itu, langkah berikutnya sama seperti yang tadi, klik open. Saya klik open dan orderannya terbuka. Selesai. Gitu aja, teman-teman. Nggak ada cara yang lebih ribet dari ini. Jadi ini adalah cara yang paling mudah ketimbang kita menghitung manual. Bisa nggak hitung manual lotnya untuk nge-adjust risk-nya? Bisa banget, tetapi itu perlu effort yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa pakai tools, misalkan J Assistant atau PSC Trader ya. Udah sering banget kita bahas. So, gitu aja. Kalau teman-teman pengen pakai J Assistant, linknya udah saya sertakan di deskripsi video ini. Saya Dani Indra Pratama undur diri. Ciao, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Sehat selalu ya.